Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensimulasikan terkait pembuatan antena MIMO pada frekuensi 1,5 sampai 1,6 GHz. Nah, ini tampilan aplikasi CST Studio Suite 2019. Nah, setelah ini kita klik New Template pada project template. Kita tunggu dulu sampai muncul untuk pensettingan antena yang akan kita buat. Nah, di sini kita pilih microwave dan RF atau optical. Lalu kita pilih antennas, kita klik next. Nah, untuk workflow kita pilih yang planar, di mana kita akan membuat patch. Kita next, lalu kita pilih time domain. Nah, ini settingan untuk dimensi, frekuensi, time, dan temperatur. Yang dimana kita pilih milimeter, lalu frekuensinya gigahertz, time-nya second, dan juga temperaturnya Celsius. Kita pilih next. Kita masukkan frekuensi yang kita akan gunakan, yaitu tadi saya bilang 1,5 GHz sampai 1,6 GHz. Untuk monitornya kita klik semua untuk file, have file, for file, outflow, dan power loss. Kita klik next. Nah, ini untuk pemberian nama antena yang akan kita buat. Kita ketikkan MIMO. Dan di bawahnya sudah ada unit, dimensi, frekuensi, time, dan settingan yang sudah kita tentukan tadi sebelumnya. Lalu kita klik finish. Kita tunggu dulu ya sampai muncul. Nah, ini tampilan setelah kita eh, setting untuk antena tadi. Lalu kita masukkan parameter yang sudah kita hitung sebelumnya untuk menentukan ground plane, substrat, dan lain-lain. Nah, untuk itu kita masukkan pada parameter list, kita masukkan D. Kita masukkan angka yang sudah kita hitung, yaitu 94,655. Lalu untuk LG-nya 59,930. Lalu untuk WG-nya 67,205. Untuk LF 25,933. Lalu untuk WF 3,064. Untuk WF 3,064. Lalu kita masukkan L 53,330. Untuk W kita masukkan 57,605. Selanjutnya kita masukkan T, waktunya yaitu 0,0035. Lalu untuk H-nya 1,6. T, W, L, W, F. Nah, setelah kita masukkan semuanya, kita langsung lanjut untuk pembuatan substratnya. Substrat dan juga ground plane. Lalu setelah itu kita ISC. Setelah memilih brick, kita ISC. Kita masukkan ground plane. Lalu untuk X-min-nya kita masukkan min WG. WG2. Untuk X-max-nya kita WG bagi 2. Untuk Y-min-nya 0. Y-max-nya yaitu LG. Untuk Z-min 0. Dan juga Z-max-nya yaitu T. Nah, untuk materialnya kita load dulu atau cari dulu di
library, kita cari copper unlead, kita load. Nah, setelah itu kita preview dulu, sudah ada, lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita pilih brick lagi untuk pembuatan substrat. Kita masukkan substrat, substrat, substrat. Untuk xmin-nya, min WG juga. Jadi dibagi dua, untuk xmax-nya WG dibagi dua. Ya min-nya 0 dan juga xmax-nya LG. Ya max-nya LG. Untuk jetmin kita masukkan T, untuk jetmax-nya kita masukkan T plus H. Nah, untuk materialnya kita load load juga untuk FR min. Nah, kita pilih yang FR min 4 lossy. Kita load. Kita preview. Kita oke. Nah, setelah sudah membuat ground plan dan juga substrat, kita buat patch untuk eh, di tengahnya. Kita ketikkan patch. Lalu untuk xmin-nya yaitu min W dibagi 2. Untuk xmax-nya yaitu W dibagi 2. Nah, untuk yaminnya kita masukkan LF. Untuk ymax-nya itu LF ditambah L. Untuk jetmax-nya kita masukkan seperti tadi T plus H. Lalu untuk jetmax-nya T plus H plus T. Nah, untuk materialnya kita menggunakan copper unlead. Review. Nah, seperti yang kita lihat bahwa eh, patch-nya itu melebihi dari ukuran ground plane dan juga substrat. Maka dari itu kita rubah WG dan juga LG untuk mendapatkan ukuran yang lebih besar. Kita kalikan 3 untuk LG dan juga WG. Nah, untuk LG setelah dihitung dikali 3 kita dapatkan 179,79. Nah, untuk WG-nya kita dapatkan 201,615. Nah, setelah itu kita klik Pragmatic Update untuk melihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Mungkin terlalu besar, untuk itu kita bisa buat lebih kecil juga agar supaya tidak terlalu besar. Kita coba untuk dikali 2. Untuk LG kita coba untuk kali 2. Itu kita dapat 119,86. Untuk WG-nya 67 dikali 2. 134,41. Kita parametric update. Nah, ini untuk tampilan ground plan dan juga patch-nya. Setelah itu kita buat feed line-nya. Kita klik brick, lalu ISC, kita masukkan feed line. Untuk Xmin-nya yaitu min WF bagi 2, dan juga Xmax-nya WF bagi 2. Untuk Ymin-nya tetap 0, untuk Ymax-nya yaitu menggunakan LF. Untuk jetmin-nya tetap sama, yaitu T plus H, dan jetmax-nya T plus H plus T. Nah, untuk materialnya kita rubah ke kapal unlead. Kita preview dulu. Nah, sudah. Kita klik ke OK. Nah, ini untuk tampilan dari uh, patch dan juga feedline. Nah, sebelum itu kita gabungkan dulu untuk patch dan juga feedline-nya terlebih dahulu. Feedline dan juga patch kita boolean. Klik enter setelah tadi
Nah, ini untuk hasil dari patch dan juga pilihan kita disatukan. Nah, setelah itu kita buat eh, mirroringnya. Sebelum ke mirroring, kita buat dulu tampilnya seperti ini. Setelah itu kita pilih pick point, kita pilih pick at center, kita klik bagian kanan. Nah, setelah itu kita pilih WCS, pilih yang alien WCS. Nah, sudah. Setelah itu kita akan membuat di bagian sebelah kanan. Kita pencet untuk semuanya. Kita blok semua dari feedline, ground plane, dan juga substrat. Lalu kita pilih transform. Nanti akan muncul pop-up. Kita pilih mirror, lalu copy. Lalu untuk U-nya kita masukkan satu. Kita preview dulu. Nah, setelah itu, karena sudah benar, kita klik OK. Nah, ini untuk tampilan dari eh, komponen yang tadi yang sudah di copy. Nah, untuk itu kita gabungkan untuk eh, ground plane dengan ground plane yang satunya lagi. Dan juga untuk substrat dan juga substrat di kita boolean. Nah, ini untuk tampilan setelah kita digabungkan. Setelah itu kita buat port di setiap masing dari patch-nya. Kita zoom untuk bagian yang pertama sampai mendapatkan garisnya. Nah, sudah ada, kita pilih pick patch. Lalu kita double klik di bagian tengahnya, kita ke home, lalu ke macros, kita pilih solver, kita pilih port, dan juga calculate port extension coefficient. Nah, setelah muncul pop-up calculate port extension calculate coefficient, kita pilih calculate untuk penghitungan secara otomatis. Nah, setelah ada, kita pilih construct port from pick path. Kita close, kita spasi. Nah, sudah ada untuk port bagian pertama. Lalu kita buat juga di bagian yang kedua. Kita zoom di bagian bawah dari pinline yang dan juga patch-nya. Nah, setelah, aduh, kejauhan. Kita zoom. Nah, setelah itu kita pilih modeling, lalu kita pilih pick patch, lalu double klik pada bagian bawah dari patch dan juga pinline. Lalu kita pilih ke home, lakukan yang sama seperti yang pertama, kita ke macros, lalu solver, lalu ke port, lalu calculate port extension. Nah, lalu kita klik calculate pada calculate port extension coefficient. Setelah muncul range-nya, kita klik construct port from pick path. Kita close. Nah, ini tampilan dari antena MIMO yang sudah kita buat tadi. Kita lihat dari bagian depan, bagian perspektif. Nah, ini sudah ada port 1, port 2. Nah, ini untuk patch 1, patch 2. Juga sudah selesai. Mungkin setelah ini kita lakukan setup solver atau star simulation. Nah, setelah di setup solver atau star simulation, kita dapat melihat dari PSWR, gen, dan yang lain-lainnya. Mungkin untuk simulasinya hanya untuk pembuatannya saja, tidak sampai menentukan nilai PSWR-nya. Kita klik setup solver, kita klik start. Nah, kita tinggal tunggu eh, hasil dari antena ini. Setelah itu kita dapat lihat dari nilai-nilai parameter yang sudah terbuat, yaitu seperti PSWR dan lain-lain.
Mungkin sekian dari simulasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.